Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta keterampilan elektronika, selamat jumpa kembali dengan saya Baihaqi pada channel kursus servis peralatan elektronika. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, silahkan Anda klik dulu atau pijit dulu knob yang bertuliskan subscribe dan knob yang bergambar lonceng agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Juga silahkan klik knob like, juga silahkan klik knob share agar Anda bisa membagikan kepada teman-teman dan saudara-saudara Anda. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan salah satu komponen elektronika yang bernama elko. Baiklah, kita mulai. Kalau digambarkan elko bentuknya bulat, itu ya. Ini ada kakinya di sini. Ini elko, ya, singkatan daripada elektrolit kondensator. Ada kakinya dua, itu. Kemudian yang salah satu kakinya ini biasanya ada tandanya min, plus, kadang-kadang ada yang begitu. Kadang-kadang ada yang di badannya begini, tanda min. Ya, tanda min. Kalau yang di badannya ada tanda min, ini biasanya di sininya tidak ada tandanya. Ya, maksudnya apa? Maksudnya yang ini adalah kaki min. Yang ini ada kaki plus. Kok sih seperti baterai, ada min, ada plus? Ini hampir seperti baterai, tetapi di sini maksudnya min dan plus itu ya bukan kutub min dan plus seperti baterai, tetapi caranya dihubungkan elko ini ke rangkaian elektronika, dipasang di PCB ya, atau dikasih setrum, maka yang kaki negatif ini harus diberi setrumnya negatif. Ini kasihnya negatif, begini negatif. Kalau yang positif harus dikasih setrumnya positif. Umpamanya gini, ini baterainya di sini. Ya, di sini baterai. Ya, ini negatif, disambungkan ke sini, positif ke sini. Ya, maksudnya begitu. Nih, kalau ini ada tanda negatif di badannya dan lurus ke kaki ini, maka kaki inilah yang negatif. Oleh pabrik sudah dibuatkan sedemikian rupa tanda min ini lurus dengan kaki yang akan dimaksud dengan minnya. Kalau ini min, otomatis yang ini walaupun tidak ditulis oleh pabrik dia positif. Jangan terbalik memasangnya. Kalau memasangnya terbalik dia bisa meledak, bisa rusak. Jadi oleh pabrik sudah ditentukan bahwa kaki elko yang negatif itu harus dipasangkan ke negatif, ke baterai negatif, atau ke setrum power supply negatif ya, kalau kita menggunakan PS power supply atau adaptor, dan yang positif ke positif. Oke, kita teruskan. Biasanya di sini ada ukurannya, umpamanya ditulisnya ini itu 100 mpm gitu. Ada yang ditulis dengan 100, kemudian ini tanda gitu mikrofarad. Ya, ada yang ditulisnya dengan
begini, 100 mfd ya. Jadi 100 mfd sama saja dengan yang tadi 100 mikrofarad. Jadi tapi kebanyakannya ditulisnya adalah umpamanya 100 mikro, ini dibacanya mikro, ini farad. Ya, ini menyatakan ukurannya macam-macam, bukan 100 saja, ada 10, ada 4000, ada macam-macam lah, macam ukuran ya. Ini menyatakan ukuran kapasitasnya. Kemudian di sini ada ukuran tegangannya 25 umpamanya VDC gitu. Ya, apa ini maksudnya 25 PDC? Maksudnya setrum maksimum yang boleh dimasukkan ke dalam elko ini adalah 25 volt dan bentuknya DC. Jadi ini di sini kalau kita ibaratnya memasukkan setrum ke dalam ini, maka maksimum 25 volt ya, 25 volt. Ini kalau lebih dari 25 volt, elko ini bisa meledak, rusak, bocor, macam-macam dah. Sebaiknya maksimum kalau dia 25 ya 25, di bawah 25 lebih baik. Umpamanya elko-nya 25 VDC, maka kita setrumnya yang dikasihkan ke sininya ya kira-kira 15 volt atau 20 volt atau 12 volt, pokoknya di bawah 25 volt DC. Kegunaannya apa sih daripada elko ini? Salah satu kegunaannya adalah dia menampung setrum. Menampung setrum, jadi seperti power bank atau seperti baterai. Jadi ini contohnya, umpamanya begini. Ini pertama elko ini umpamanya pertamanya adalah 0 volt. Ya. Waktu kita beli dari toko umpamanya 0 volt ya. Dikasih setrum sama kita umpamanya 25 volt, maka si setrum ini masuk ke sini, masuk ke dalam. Nah, kalau sudah masuk ke dalam, walaupun ininya kita putus ininya ya, diputus ininya. Ini negatif, ini positif. Nah, kalau kita ukur di sini menggunakan alat ukur, di sini kita ukur intervalnya sama dengan waktu baterai tadi dimasukkan, maka di sini ada tegangan 25 volt. Jadi dia si elko itu menyimpan tegangan, salah satu fungsinya. Ya. Oke, sekarang bagaimana aplikasi penggunaannya? Salah satu penggunaannya untuk apa? Baik, ini saya hapus ya. Oh ya, sebelumnya ini 25 VDC ya. Nanti ada yang 25 PAC gitu. Namanya 25 PAC. Biasanya kalau elko yang 25 PAC itu namanya juga sudah bukan elko lagi, disebutnya hanya kapasitor saja. Kalau yang untuk AC disebutnya biasanya kapasitor. Tuh. Ya. Kemudian di sininya tidak ada plus minusnya. Nanti kalau menemukan kapasitor, menemukan bentuk kayak gini, di sininya PAC. Kalau PAC jangan nyari-nyari mana positif negatifnya. Kalau untuk PAC tidak ada positif negatifnya. Salah satunya kapasitor yang besar-besar yang tidak ada positif negatifnya. Yang untuk AC itu seperti mesin cuci. Pada mesin cuci atau mesin jet pump itu dia menggunakan kapasitor, bentuknya kayak bulat gitu, kayak tabung itu, ada kakinya, ada kaki kabelnya. Dia ada tulisan di sininya umpamanya 400 PAC ya.
400 PAC ini bukan berarti tegangannya harus 400, bukan, maksudnya kemampuan dia menahan setrumnya itu sampai 400 volt AC ya, sedangkan PLN kan 220, berarti dia tahan, jangan di bawah tegangan 220. Kalau di bawah tegangan 220 umpamanya di sininya 160 umpamanya 160 volt AC gitu ya, dikasih 220 langsung meledak, elko-nya rusak ya. Jadi kalau untuk yang AC biasanya disebutnya kapasitor. Lantas untuk DC juga ada yang kapasitor, ada yang ukuran kecil-kecil, tapi untuk sementara ini saya terangkan yang elko dulu. Baiklah, saya hapus saja ya. Oh ya, sebelumnya elko ini kalau ini digambarkan secara simbol, secara simbolnya adalah begini, kayak baterai gitu, tapi yang satu tebel. Kalau baterai kan beberapa gitu, gitu ya. Kalau elko garis tebal satu, garis tebal satu, garis tipis satu. Ini simbolnya gini ya, ini simbol daripada elko ya. Ini kakinya sini nih, yang ini biasanya plus, yang ini negatif, yang tipis. Jadi kalau disambungkan dengan setrum baterai ya, ini negatif, ini positif ya, ini negatif, negatif, ini positif. Karena lambang baterai kan yang panjang, yang positif, yang pendek ini adalah yang negatif ya. Nanti pada rangkaian elektronika yang namanya elko itu tidak digambar bulat begitu, tetapi digambar dalam bentuk simbol ya. Simbolnya begini. Baiklah, sekarang salah satu kegunaannya. Contohnya, saya ulangi lagi yang kemarin itu dioda begini ya. Kemudian di sini masukkan setrum AC ya. Setrum AC itu yang keluar di sini, ini anoda, ini katoda. Kemudian keluar di sini yang positifnya ya, yang negatifnya nggak keluar, jadi yang positif, positif, positif. Nah, di sini kita pasang elko ya, elko ini positif, ini negatif, elko ya. Di sini dipasang umpamanya lampu ban tuh ya. Kemarin sebelumnya saya hapus dulu ya ininya, saya hapus dulu ya. Setrum AC dimasukkan ke dioda, menyalakan lampu. Lampu ini akan nyala dan mati, ya kan? Ini nyala. Kemarin sudah terangkan di video sebelumnya tentang dioda. Ketika ada setrum positif nyala, ketika negatif dia mati. Ketika positif lagi nyala, ketika negatif kan nggak keluar, nggak ada setrum nih, ada jeda nih.
sekian detik di sini nih. Pada saat ini nih mati, si lampu mati. Terus begitu saja, tapi karena mata kita tidak bisa mengikuti, seolah-olah lampu itu nyala terus. Ya, sekarang bagaimana seandainya ini bebannya bukan lampu, tetapi rangkaian elektronika? Ya, rangkaian umpamanya taruhlah ampli lah gitu. Gimana? Apa efeknya? Karena di sini waktu ada positif dia hidup, waktu negatif dia mati. Waktu ada positif hidup, maka waktu tidak ada setrum negatif di sini nggak keluar, sini mati. Nah, ini akan mengakibatkan dengung yang diakibatkan oleh setrum yang endut-endutan gitu ya, istilahnya endut-endutan. Jadi muncul hilang, muncul hilang, muncul hilang. Sementara peralatan elektronika itu butuh setrum DC itu yang stabil, yang terus tidak endut-endutan gitu ya, tidak ada interval. Nah, sekarang kalau bagaimana sekarang kalau di sini dipasang elko? Sekarang pasang elko, positif, negatif. Ya, elko itu disingkat dengan C. Ya. Perhatikan, ketika ada setrum, dia ngisi ke sini. Ya, sambil sebagiannya juga dipakai ke sini, ke ampli, untuk menghidupkan ampli. Ketika dia ini nggak ada setrum, ya di sini nih kosong nih, ya karena si negatif, di sininya pulsa negatif ya, gelombang negatif enggak ini, maka si setrum dari kapasitor inilah yang menyuplai ke sini. Gitu. Ya, jadi dia ibaratnya sebagai penampungan sementara. Jadi ketika ada setrum dia ngisi, kemudian sebagian juga dipakai ke sini. Ketika sekian detik tidak ada setrum di sini, maka sebagian itu adalah dari si kondensator itu ngirim ke sini, ngirim setrum, disebutnya discharge. Ya, discharge, membuang muatan. Maka di sini bisa dikatakan oleh kita sebagai, hampir bisa katakanlah power bank gitu ya. Ada yang nyebut juga kapasitor bank. Ya. Lah kalau bahasa Indonesianya menampung sementara, untuk penampungan sementara. Ya, jadi salah satu gunanya daripada elko itu adalah dia sebagai penampung sementara power bank. Ya, ini yang diterapkan pada power supply. Jadi kalau kita membuka, nanti kita ada proyek bikin power supply. Jadi salah satunya kenapa power supply itu selalu menggunakan elko, karena tadi itu tujuannya biar setrum yang masuk ke dalam peralatan elektronika itu kontinu terus, tidak endut-endutan. Nah, ini kalau nggak ada elko-nya kan nggak ada penampung sementaranya. Ini kan di sini ketika jeda nggak ada yang nyuplai. Ya, ketika ada setrum dia nyuplai. Ketika jeda nggak ada setrum, nggak ada nyuplai. Ya dianya mau mati. Begitu mau mati, hidup lagi, ada lagi setrum. Hidup lagi, jadi dianya juga endut-endutan, maka itulah yang menyebabkan suka dengung. Ya, tapi dengan elko ini maka dia tertolong, ya, tertolong. Kemudian sifat daripada elko juga, ya, dia itu bisa dilewati arus listrik AC, ya. Keuntungannya juga si elko ini,
justru dia punya sifat bisa dilewati setrum AC, ya. Nah, AC yang lewat dioda ini ya tidak 100%, ya itu tidak 100% itu terblokir oleh dioda. Jadi ada beberapa arus AC yang gelombang AC yang masih bisa lewat, disebutnya ripple ya. Ripple sulit ininya menggambarkannya, tapi kalau pakai osiloskop kelihatan gitu ada ripple ya. Nah, justru si ripple ini, sisa-sisa AC itu yang melewati dioda, kalau dia masuk ke dalam amplifier juga akan menyebabkan dengung juga. Tapi kalau ada elko di sini, justru dia terbuang ke sini, balik ke netral. Kan ini kan kalau AC kan ini fasa, ini netral. Tapi kalau setelah nyebrang di sini, ini namanya ground, ini positif atau ini negatif. Nah, ini si ripple ini, sisa-sisa gelombang AC itu bisa nembus elko, kemudian balik lagi ke si netral, jadi habis pulang ibaratnya kembali lagi ke sini, dia nggak ke sana. Nah, itulah keuntungan elko itu, ada dua keuntungannya. Satu, dia sebagai power bank atau penampung setrum sementara untuk menyuplai kekurangan setrum yang apabila dia membutuhkan setrum yang tiba-tiba melonjak, suplai yang dari dioda ini umpamanya lagi tekor, maka dia si elko lah yang ikut membantu menyuplainya, mensubsidinya. Nah, sementara si ripple sendiri, sisa-sisa AC itu, karena sifat elko itu mudah dilewati gelombang AC, ya, maka si ripple itu sebelum dia masuk ke ampli, dia ke elko, nembus elko kembali ke netral. Itulah salah satu contohnya dua fungsi daripada elko, ya. Kemudian elko, bagaimana elko kalau, nah di sini elko juga ada istilah dihubungkan paralel, ada istilah dihubungkan seri. Dua buah elko, umpamanya begini, ya, elko umpamanya positif, negatif, ini elko. Dua buah elko, elko yang satu, elko C1 umpamanya 10 mikrofarad, elko C2 umpamanya 15 mikrofarad. Lantas berapakah dari sini ke sini? Cek total dari sini ke sini berapa? Cek total adalah 10 ditambah 15 sama dengan 25 mikrofarad. Jadi kebalikan daripada resistor. Resistor kalau di paralel hitungannya jadi ngecilin, kalau elko atau kapasitor di paralel justru jadi besar. Nah, ini tadi berapa ini? Ini ya umpamanya C1 ini adalah 10 mikrofarad, C2 ini adalah 15 mikrofarad. Ya, setelah jadi C total adalah 25 mikrofarad. Buat apa sih hitung-hitungan ini?
Ya ada gunanya kalau kita lagi nyervis, tiba-tiba kita butuh kapasitor atau butuh elko atau kapasitor, umpamanya elko yang 25 mikrofarad. Sementara kita nggak punya, adanya stok yang 15 mikrofarad sama 20 sama 10 mikrofarad, 15 sama 10. Nah, bisa diparalelkan ya, diparalelkan jadi 25. Nah, kalau diparalelkan tegangannya jadi berapa? Gimana ininya ngitung tegangannya? Nah, tegangannya patokannya adalah yang paling kecil. Umpamanya begini. 10 mikrofarad ini 25 volt. 15 mikrofarad ini 50 volt. Ya, 50 volt. Ini jadinya 25 mikrofarad. Patokannya yang mana, voltasenya yang digunakan? Nanti kan akan dikasih setrum dari sini. Umpamanya dalam keperluannya kita nanti akan dikasih setrum plus minus ya, terus kasih setrum DC. Yang mana? Yang ini. Ya, yang jadi patokan 25 volt ya, 25 volt maksimum, 25 volt maksimum ya. Namanya yang ini 10 mikrofarad, ini 25 volt, yang di 15 mikrofarad 50 volt. Kenapa? Kalau dikasih setrum 25 volt, yang 25 volt juga kuat, yang 50 volt apalagi lebih kuat. Sekarang bagaimana kalau patokannya umpamanya yang digunakan patokan adalah 50 volt. Ketika dimasukkan yang 50 volt kuat, yang ini rusak langsung, karena dia nggak kuat gunakan 50 volt. Jadi kalau kita memparalel elko, kita lihat tegangan yang paling kecilnya berapa. Kemudian kita lihat juga rangkaiannya butuhnya berapa volt nih, rangkaiannya berapa volt ya. Jadi itu patokannya, voltnya yang paling kecil. Sekarang bagaimana kalau elko-nya dihubungnya serial? Umpamanya yang tadi itu 10 mikrofarad 25 volt, yang ini 15 mikrofarad 50 volt ya. Cara nyambunginnya, kalau ini positif ini negatif, yang di sini yang positif ini yang negatif ya. Terus ini totalnya nilainya berapa? Nah, justru ini kebalikannya nilainya. Cara ngitungnya yaitu ini justru seperti resistor, kita ngitung paralel. Ini totalnya berapa? Totalnya yaitu C total, rumusnya gini ya, C total per 1 sama dengan 1 per, ini saya sebut C1 ya, ini C2, C1 plus 1 per C2 ya. C total per 1 sama dengan adalah ini dijadikan berapa ini, 15 sama 10 dijadikan 30 ya, dijadikan 30, jadikan 30, bawahnya 30. Ini kan C1 berapa tadi? C1 ini 10, ini C2 15 ya. Jadi dijadikan 30. 30 dibagi 10, 30 bagi 1 3. Ini 3 ya. 30 bagi 15 2 ya. 3 per 30 1 per 15, 1 per 10 sama dengan 3 per 30. Kemudian ini berarti 5 per 30. Nah, 5 per 30 C total
C total per 1 adalah 5/30. Sekarang dibalik ke atas ya, maksudnya begini, ini dibuang jadi C total, jadi pernya dibuang, per satunya dibuang, kemudian ininya ditukar ke atas, angka bawah jadi ke atas. 30/5 sama dengan 6 mikrofarad. Jadi setelah dijadikan seri begini, justru dia mengecil. Elko kalau di seri jadi mengecil. C total ini jadi nilainya 6 mikrofarad. Lebih kecil dari yang kecil, 10 mikrofarad. Ya, jadi setelah di serial ini jadi gini. Ini kalau begini untuk apa keperluannya? Ya tadi itu keperluannya. Kalau kita perlu kapasitor yang nilainya 6 mikrofarad, sementara kita punyanya stok di laci persediaan kita adanya ini, ya begini. Nah sekarang tegangannya bagaimana tegangannya? Nah justru tegangannya yang jadi meningkat. Ya, yang 125, yang 150, justru tegangannya P-nya ya, P totalnya, P CT-nya ini ya totalnya adalah 25 tambah 50 sama dengan 75 volt. Ya. Jadi elko ini setelah di serial kemampuannya bisa dilewati setrum. Ya, ini positif, berarti ini setrum positif, ini setrum negatif, ini bisa dilewati 75 volt, bisa dikasih setrum, bukan dilewati, bisa dikasih setrum maksimum 75 volt, ya. Jadi kalau umpamanya kita perlu kapasitor atau elko yang 6 mikrofarad, tetapi voltasenya umpamanya ya taruhlah voltasenya 60 volt, umpamanya 60 volt, ya ini boleh digunakan dengan rangkaian begini. Kapasitasnya oke, umpamanya 6, tegangannya dia kan 75 maksimum. Kita kan tegangannya cuma yang akan ngasih setrumnya cuma 60, masih di bawah 75, ya. Itu cara hitung-hitungan elko atau kapasitor. Sama saja kapasitor atau elko juga cara rumusnya sama saja. Cuma bedanya kalau elko itu dalam mikrofarad, ininya mikrofarad hitungannya, sedangkan kalau kapasitor itu biasanya ada yang nanofarad, ada yang pikofarad. Ya, jadi hanya nilainya saja. Kalau nilai yang besar itu disebut biasanya digunakan pada elko. Sedangkan yang nilai kecil-kecil itu digunakan pada kapasitor. Ya. Sekarang PR biasa ya, jawab dalam ini apa? Kolom komentar. Ya. PR-nya setidaknya lah ada 2 buah elko, ya, 2 buah elko, C1, seratus mikrofarad, C2 50 mikrofarad, tegangannya 25 volt, ini 35 volt. Ya, pertanyaannya kalau di paralel jadi berapa, nilainya berapa mikrofarad, kemudian polnya berapa. Kalau di seri nilainya jadi berapa, kemudian polnya berapa, ya.
Jadi ada elko C1 100 mikrofarad 25 volt, C2 50 mikrofarad 35 volt. Kalau dihubung paralel berapa nilainya, berapa polnya ya. Sini polnya maksudnya polnya yang maksimum boleh dikasih setrumnya, maksimumnya boleh berapa ya. Kemudian kalau di seri berapa. Sekian dulu mengenai pelajaran elektronika. Jangan lupa pijit knob subscribe dan knob tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Insya Allah video berikutnya kita membahas mengenai transistor. Sampai jumpa pada video berikutnya.